warahmatullahi wabarakatuh. Semaan dong. Ini jelas. Sekarang saya mau mereview review. Jadi kemarin saya dapat ilham, dapat pemikiran. Jadi pemikiran itu datang dari Allah. Jadi harus saya membagi. Saya kemarin membuat penjepit ban yang kadang-kadang saya buka ban itu urat perut tuh sampai kembung, sampai bengkak ya. Jadi saya dapat ilham untuk membuat penjepit yang terbaru lagi ya. Kemarin saya Budin ini buat penjepit yang ini ya. Ini kayaknya bukan enggak mencukupi, ini sudah mencukup membantu saya ya dengan alat ini, tapi saya pingin yang lebih simpel lagi. Nah, ini sekarang saya membuat dengan potongan besi ya, seperti ini, dengan besi-besi bekas nih yang saya potong. Nah, ini saya udah gerinda ya, saya gerinda. Nah, ini apa untuk fungsinya nanti lihat, jangan di skip supaya paham cara membuatnya dari awal ya. Nah, ini saya kemarin bekas rangka buat motor itu cross Jepang, yang itu ya, yang itu yang hijau. Nah itu batangnya saya buat tuh dari besi ini. Ini sisanya itu yang panjang itu saya potong. Nah ya, nah saya ambil sedikit saja. Rencananya saya mau pakai yang ini, pakai sok supaya nggak banyak modal ya. Ternyata kayaknya agak rumit untuk kaki-kakinya ya. Tapi kalau jenius lebih cerdas lagi, nanti bisa buat barang bekas sok ini supaya nggak banyak beli bahan ya. Nah, jadi saya ini rencana untuk membuat pengepres ban yang lebih istimewa lagi. Jadi tidak pakai seperti ini lagi ya. Nah, biar lebih canggih lagi. Nah ya, insyaallah jangan lupa di subscribe dan dibagi dengan kawan, karena ilmu itu harus dimanfaatkan dengan baik, disampaikan dengan kawan-kawan yang belum tahu cara-caranya ya. Nah, insyaallah ya. Nih, ini besi bekas karat nih, udah terpendam tanah, bekas potongan-potongan besi ya. Maklumlah saya itu otodidak, kalau ada mobil mau ngelas ya saya las. Nah, terpaksa cari kerongsok ya. Nah, yang tebalnya nih kurang lebih 3 mili ya. Memang ini saya buat bagian penekannya nanti agak yang lebih tebal supaya nggak bengkok ya, tak bilu jangreng mature. Nah, jadi kalau dapat potongan yang seperti ini, nah ini di bagian teralis ini biasa ada, kita cari bekas-bekas di teralis ini kurang lebih tebalnya 2 mili ya. Nah, ya kurang lebih 2 mili. Itu apa, nanti lanjut aja, nanti tonton ya pas selesai, supaya kita nggak sampai sekitar 60 kurang lebih ya. Nah ya 60-an ya panjangnya, ini 60-an ya. Ini bekas, besi-besi bekas semua, ini nggak ada yang baru, ini bekas semua ya. Iya, jelas ya. Bekas semua, nggak ada yang baru. Jadi kalau saya soalnya timbul bengkel nih dari bengkel melarat ya. Tiga. Nah ini proses pengelasan perakitan ini ya, alat yang akan difungsikan. Panahnya tang sama ya.
Air tuh. Ngai. Ini sudah saya las ya. Usahakan di sini lasannya harus kuat ya. Ini nanti di sini nggak usah dilas, di dalam ini nggak usah dilas ya. Kalau memang nggak perlu. Karena apa? Supaya ini nanti ini tadi yang hasil potongan yang plat yang pendek ini saya tempel di sini. Jelas. Jadi fungsinya untuk ini. Supaya ini nggak kabur kanan kiri seperti ini ya. Supaya ini fresh. Nah, ini bisa berjalan seperti ini ya. Nah, ya. Seperti ini. Sebenarnya pakai ini juga bisa, cuma ini nggak ada yang pas seperti ini ya. Nah, nggak ada yang pas. Kalaupun sampean ada besi yang pas ya lebih enak lagi. Nah, tapi saya ini ngejar bahan karena bahannya udah ada, jadi yang ada aja diproses ya, nggak banyak makan dana ya. Karena kadang-kadang kita mempunyai akal tapi nggak ada dana ya, jadi harus seperti ini, harus kreatif ya. Nah, ini fungsinya tadi ya, saya las ya. Kebetulan saya pun sambilan ngelas ya. Saya buatkan tutorial. Nah, setelah seperti ini kita las seperti ini ya, kita las. Usahakan ini harus rapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti ini. Ini ada komentator nih, saran dan kesan fitting. Nggak ada kerjaan nih Tat, proyek nggak ada, proyek nggak ada Tat. Jadi mau nggak mau ya bagi-bagi ilmu lah kan. Nah, setelah itu kita las ya. Usahakan rapat ini rapat ya, baginya pas ketika nanti mau ngepresnya enak. Usahakan nanti digerinda lagi biar rapat. Model kursi ya. Modelnya kursi. Tapi ini saya nggak buat kursi. Kita las lagi ya. Ini ya hasil lasannya ya, kayak lambepi. Usahakan sekuat mungkin.
yang di bawah sini nggak usah dilas ya, karena kalau ini dilas nanti terganggu, dia nggak rapat duduk sini ya. Nah, rapat. Contoh. Pasang. Kalau ini dilas nanti ininya seperti ini ya, nggak rapat ya, jadi mainnya Jungkir ya. nggak baik, nggak maksimal ya. Buat ini ya, ini ya, enggak naik. Ya. Ini kursinya udah jadi, saya ganti atap takut kehujanan. Nah, jadi fungsinya ini untuk ini ya, red ya, seperti ini. Nah ya, seperti ini ya. Oh belum nanti belum jadi ini kan. Nah ini nanti kita buat penahan supaya nggak naik ya. Masih keset, masih baru. Seperti holder. Baru ini rapat kan bandingan ya, cuma ini belum jadi dat. Ini kasih kuas ini dat, buka tak mengindak lagi, jadi nanti makin putih ya baik. Ini ya, oke. Ya seperti ini ya. Ini kan kita ukur dulu kelebaran bannya. Ini udah saya ukur lebar ban. Paling lebar. Lebar ini yang ambil yang paling lebar ya. Nah, ini saya ambil yang paling lebar nih. Ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi setelah seperti ini tahu lebar bannya, dibasi ya. Nah, jadi dikasih tanda ya, supaya enggak salah paham, salah teknis ya. Ini seperti ini. Setelah itu nah, ini fungsinya untuk nahan supaya enggak turun naik ya. Nah, ini lihat cara pemasangannya. Ini harus bujur Lurus. bujur lurus pada guys. Renje betang ngerti bujur man. Lurus. Itu kalau ada siku pakai siku ya, biar hasilnya maksimal. Ini saya pakai ini aja karena penahannya ini. Ujung ini divirus ya, ini jangan seperti segi empat seperti ini ya. Jadi diusahakan supaya nanti kita maju mundurnya enggak.
kurang bebannya. Hmm. Bahan yang sama ya, plat ini. Untuk penahan di bawahnya seperti ini ya, tahan, usahakan bujur biar rapi. Ini untuk penahan yang supaya ini enggak turun ya. Wah, awas cong. Bisa nempurin kamera. Ini sebelahnya udah dibelah. Ini ya. Nah itu penahan yang di atas. Ini potongan besi tadi.
hasil dari kerja keras dan pemikiran. Jadi suatu ketika kalau kita mendapatkan ban yang besar, yang keras untuk mencongkelnya, untuk ngepres, melepaskan ban luar dari pelaknya. Nah ya, kalau ban Tiger saya itu pelak resmi. Jadi kita susah untuk ngepres, melepaskan ban. Jadi ini alatnya yang sederhana. Nah seperti ini ya. Ini ya. Nah ini tadi udah dari awal masih tetap pakai pelat yang seperti ini, tebalnya kurang lebih 2 mili ya, 2 mili ya. Dan ini semua barang bekas. Ini semua barang bekas. Ini besi U. Ini besi U ya, ini besi U. Ya kalau bisa, nah ini seperti ini. Kurang lebih berapa senti ya? Ya. Nah, kurang lebih ini ya tingginya ya, ini ya. Jarak ininya ya. Kurang lebih ya saya ukur. Perkiraan lah ya. 1 jari. 1 jari kurang lebih ya. 1 jari. 1 jari ya. Kurang lebih 1 jari. Nah, ya. Seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kalau ketemu ban yang seperti ini ya, yang besarnya seperti ini udah terlepas dari rodanya ya. Ini hanya untuk buat tutorial saja. Contoh. Nah, jadi ya, nggak perlu dibuka, dilepas seperti ini. Ya kalau dilepas seperti ini banyak kerjaannya, apalagi yang pakai piringan cakram, ribet untuk memasang bosnya kan seperti ini. Jadi kalau ini seandai kata ini masih melekat di ini, di tromol atau di motor, tinggal standar 2 masukkan seperti ini ya. Nah ini kurang besar seperti ini ya. Nah ini contoh saja, ini contoh. Jadi kita nggak perlu pakai tenaga yang besar ya, cukup seperti ini ya, diinjak aja. Nah paham ya, ya udah lepas seperti itu ya. Nah ini ya. Nah, biar kita nggak makan banyak tenaga. Nah sekarang musim ban yang besar-besar kayak Scoopy kan, Scoopy yang baru. Nah ini, nah itu kan lepas tuh, lepas kan. Nah jadi seperti ini. Jadi dari awal saya udah buatkan tutorialnya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa di subscribe ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Oh ini agak rumit bang buatnya. Jadi saya dibuatkan yang sejelas-jelasnya ini. Cara untuk mengukur ini besi panjang ini ya, tuas ini. Kadang-kadang ini awalnya saya berpikir ini agak rumit cara ngukurnya bagaimana ya buatnya. Jadi caranya ini seperti ini. Kita mau ininya rapat seperti ini. Jadi posisi harus rapat seperti ini ya. Jadi cara ngukurnya saya tadi pakai kawat las RD ya. Nah, jadi nggak perlu pakai kawat las lah. Ini hanya simple saja lah. Ini ya, saya bongkar ini dulu ya, biar jelas, biar nggak susah buatnya ya. Siapa tahu ada kawan yang tukang las. Ini bahannya bekas semua ya. Ini seperti ini. Ini awalnya lurus. Ini saya bakar, saya lengkungkan. Jadi cari besi yang seperti ini, kurang lebih 1 jengkal 4 jari ya. Nah ininya cari mur 12. Ini mur 12 ya, jadi nggak ribet-ribet. Nah cara ngelasnya kurang seperti ini ya, jangan diposisikan bujur. Kalau diposisikan bujur nanti tuasnya mentok ke sini. Nah ininya belum naik. Nah ini ya seperti ini. Nah jadi kita pasang lagi ya. Ini alasnya dari baut-baut sederhana ya. Kita posisikan seperti ini dulu. Nah ini ya. Nah ini pasangnya harus seperti ini ya, pasangnya ya. Nah jelas ya. Ini ya. Ini kan nggak bujur di posisi as ya. Nah, agak melenceng ya, supaya tuasnya agak tinggi. Nah jadi biar jelas. Awalnya saya ini kesusahan bagaimana cara buat tuasnya. Nah, jadi biar nggak
yang nonton atau pingin membuat alat, jadi biar nggak ribet. Nanti kalau kurang jelas tinggal buat di kolom komentar di YouTube ya. Oh ini bang, panjangnya berapa bang? Nah ini bagaimana cara ngukurnya ya, tadi seperti itu. Kita ukur dulu sampai mana sih ini turunnya. Nah ini seperti, ini full kan, seperti ini cara ngukurnya ya. Nah ini full dan ya. Nah ini ingat, ini bisa direnggangkan. Kalau ini posisi, ini fungsinya untuk pakai ini maju seperti ini. Nah awalnya saya ngukur pakai ini ya, pakai kawat RD. Nah pakai kawat RD elektroda. Jadi ngukurnya seperti ini. Nah ini diposisikan turun, tres. Mau disimpan di mana lubangnya? Nah, seperti ini. Tinggal ukur. Oh misalnya ini kurang rapat, misalnya kan dirapatkan. Dirapatkan baru diukur. Nah, tapi pikir juga ketika ingin menarik seperti ini ya. Tarik. Nah, logikanya seperti ini. Ditarik seret. Mentok enggak ininya? Jangan sampai ini diusahakan yang mentok. Nah ya, jangan sampai diusahakan jangan mentok. Ini biasanya mentok seperti ini ya. Jadi logikanya seperti itu, seret ya, turun. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah ini nih. Ya ngukurnya seperti itu. Dikira-kira ya. Saya nggak punya meteran, jadi saya nggak pakai meteran ini. Maklum ini hasil pemikiran saja. Nah, ini pakai kira-kira semua ini. Jadi biar yang pingin buat alat ini jangan tiru saya ya, yang pakai kira-kira. Nah, itu cara seperti ini. Ini panjangnya kurang lebih 60, tapi yang sedang tuh diberi 70-an ya. 70-an ininya ya. besi ini. Besi body ininya. Ya, dilihat ini posisinya ini ya. Ini seperti ini ya. Ini kita ditempel di sini, diletakkan di las ya. Nah, ini kan bertingkat nih. Apa fungsi ini? Untuk menahan ini supaya ini nggak turun. Ini. Yang ini. Ini jelas ya. Supaya ini nggak turun. Soalnya ketika ini ada beban di sini akan turun. Dia nggak bisa naik, ditahan ini. Nih. Ini penahan yang dari atas. Penahan yang dari atas. Ini penahan yang dari samping. Supaya nggak ngembang atau gimana ya. Diusahakan seperti itu. Yang di depan, ini agak panjang seperti ini, kurang lebih ya. Ini penahan. Supaya dia nggak bermain seperti ini. Jadi sorong tariknya supaya enak. Seperti ini ya. Ada jalur. Ada penahan ya. Mungkin ini lebih jelasnya. Jangan lupa di subscribe dan dibagi. Jangan lupa kepada yang memberi akal. Karena khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Ketika Allah memberi kepahaman dalam dunia, maka kita jangan lupa kepada Allah. Ingat, jaga sholat 5 waktu. Walaupun sibuk apapun pekerjaan kita, semua itu datangnya dari Allah. Kita jangan lupa kepada Allah. Ketika azan berkumandang, kita tinggalkan pekerjaan kita ya. Itu kesan dan pesan saya, supaya lebih berkah hasil kerjanya. Dimakan anak istri menjadi anak yang dan istri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.